الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat ngilmu di luaran sana, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sore hari ini kita berjumpa lagi di program kesayangan kita, Ramu Ramadan Ngilmu. Dan tentunya masih dengan ilmu-ilmu baru, masih dengan tema-tema yang akan mengasah ilmu kita dan pengetahuan kita. Saya hari ini sudah bersama seorang ustadz yang, ini ustadz idola ya. Assalamualaikum Ustadz Ahla Kembara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Reza? Itu gantian saya ditanyain. Saya sehat Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sehat walafiat. Ustadz, ini ya aman-aman puasa ya? Aman. Masya sehat, Allah, Masya Allah. Walafiat. Masya Allah. Ini ya buat semua idola-idolanya Pak Ustadz Ahla. Kalian sudah bertemu lagi dengan beliau dan mudah-mudahan hari ini sudah siap kasih ilmu lagi ya Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah. Kata mereka tuh Ustadz aja kemarin baca reviewnya. Ustadz itu katanya kalau ngasih penjelasan itu enak banget. Aku langsung jadi ngerti. Katanya gitu Ustadz. Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Bisa menambah ilmu kita. Amin. Baiklah, tadi di awal sekali kita sudah dibacakan surah Al-Ma'idah ayat 2 dan Al-Kahfi ayat 10 oleh qori kita yaitu Yahya Ayas Bakhobazi. Ya. Oh sorry, Al-Kahfi ayat 110, maaf. Ya, tadi itu ya, Al-Kahfi 110 dan Al-Ma'idah ayat 2. Seperti itu ya. Dan untuk tema untuk sore hari ini, Pak Ustadz, itu tentang mengasah kemanusiaan melalui puasa. Nah, ini bagaimana ini? Bagaimana ini? How to be human. Mengasah kemanusiaan, katanya sisi kemanusiaan itu agak sulit ya. Memang sekarang tuh banyak banget fenomena-fenomena, banyak yang manusia tidak memanusiakan orang lain. Nah itu bagaimana itu Ustadz? Baiklah, kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang sangat indah sekali dari Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Ustadz. Baik. Uhayyikum bitahiyyatin islamiyah, tahiyyatin mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ilal yaumil azim. Amma ba'd. Sahabat ngilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi kita mesti bersyukur nih Kak Reza. Betul. Kita ini selaku manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Masya Allah. Hal itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu, maksudnya Allah telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Betul. Artinya bisa dipahami bahwa paling sempurna. Betul. Bagaimana bentuk kesempurnaannya? Manusia diciptakan dengan seindah-indah rupa dan sesempurna bentuknya. Betul. Artinya manusia terdiri dari jiwa dan raga. Betul. Bisa dilihat oleh kasat mata. Benar. Gitu kan. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selain itu, selain secara fisik yang sempurna, Allah juga menganugerahkan akal sehingga manusia bisa berpikir. Betul. Itu salah satu bentuk kesempurnaannya. Betul. Allah juga menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang tegak. Iya. Sehingga kita berjalan dengan tegak, dengan kedua kaki kita. Allah memberikan kita lisan, Betul. memberikan kita mulut sehingga kita bisa berbicara. Betul. Kita bisa berbicara, kemudian orang pun bisa memahami apa yang kita Betul. bicarakan. Ya kan? Nah itu. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah keunikan bahwasanya manusia itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuk kata yang berbeda. Ya. Ya. Makna pokoknya sama manusia, tetapi makna signifikannya berbeda. Artinya ada makna spesifik. Ya, sehingga Makna spesifik. implikasinya ya memiliki makna yang berbeda-beda. Baik. Gitu. Ya. Setidaknya ada 4 sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia dengan istilah Bani Adam. Bani Adam. Bani Adam. Kita ini Bani Adam Kak Reza. Baik. Bani Maksudnya itu gimana? kan anak-anak. ya kan? Anak-anak, betul. Ya, keturunan. Betul. Adam maksudnya adalah Nabi Adam Oh, alaihissalam. baiklah. Berarti kita ini keturunan Anak dari Adam. atau anak-anak dari Bani Adam. Baik. Dari Adam alaihissalam, dari Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah itu di dalam surat Al-Isra ayat 70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Artinya sungguh kami telah memuliakan Bani Adam, maksudnya Allah memuliakan Bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami bawa mereka dan kami angkut mereka di daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami berikan kepada mereka, kami berikan rezeki kepada mereka dari hal-hal yang baik. Ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami unggulkan mereka dari makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan dengan keunggulan yang lebih banyak, dengan keistimewaan yang lebih banyak. Betul. Nah, apa yang bisa kita pahami? Bahwa istilah Bani Adam ini menunjukkan kemuliaan, Iya. keistimewaan kedudukan, dan ketinggian martabat manusia. Nah, jadi Bani Adam menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kedudukan yang istimewa, Istimewa sekali. memiliki martabat yang tinggi. Betul. Karena kita adalah keturunan Nabi Adam Adam alaihissalam. Jadi bagi yang masih berkeyakinan manusia adalah evolusi dari kera, nah, minggir dulu nih betul. ya. Aduh.
Yang masih ngikutin teori evolusinya Darwin ya minggir dulu ya. Kami sebagai muslim ya, harus percaya Betul. bahwa Betul. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Gitu. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada manusia itu ya, dengan menjadikan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini sebagai sarana dan fasilitas bagi kehidupan umat manusia. Bumi disediakan oleh Allah bagi umat manusia sebagai tempat tinggal, Betul. tempat istirahat, Betul. tempat mencari ma'isyah, penghidupan. Nah, bumi kan salah satu makhluk Allah. Iya. Disediakan oleh Allah untuk manusia agar mereka bisa hidup di situ. Subhanallah. Nah, gitu. Kemudian hewan-hewan ternak. Iya. Hewan-hewan ternak yang dihalalkan oleh Allah dibolehkan untuk dimakan oleh manusia dengan cara disembelih. Sebelum disembelih, ya kita diwajibkan untuk menyebut nama Allah. Betul. Bismillah. Nah, itu adalah bukti bahwa manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka disebut dengan Bani Adam, ya. Baik. Mulia secara nasabnya, Iya. secara keturunannya dari Nabi Adam alaihissalam, mulia secara kedudukan dan mulia secara bentuk. Ya, artinya fisiknya diciptakan dengan Sempurna, ya. sebaik-baik bentuk, Betul. ya, dengan sempurna. Ya, kemudian yang kedua, manusia disebut dengan bashar. Bashar. Bashar, ya. Bashar itu secara bahasa artinya zahirul jildi, Baik. penampakan kulit. Baik. Nah, artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia dengan istilah bashar untuk menonjolkan sisi biologis manusia itu. Sisi jasmani manusia itu, Baik. ya. Maka ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Betul. Ya. Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang di sekelilingmu, innama ana basyarun. Sesungguhnya aku itu juga manusia. Aku hanyalah manusia. Hanya saja, ya, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku diperintahkan oleh Allah, aku diberikan wahyu oleh Allah untuk menyeru kepada kalian, ya, agar kalian bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tuhanmu itulah Tuhan yang Maha Satu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi di sisi lain Nabi juga manusia biasa seperti kita, ya. Nabi juga makan, Nabi juga minum. Betul. Nabi adalah manusia biasa, punya istri, Iya. ya, punya anak, punya keluarga, seperti kehidupan kita dalam keseharian kita. Betul. Nabi juga mencari ma'isyah, Nabi juga bekerja mencari nafkah, ya kan? Nah, tetapi satu sisi lain Nabi diberikan keistimewaan juga, apa? Diberikan keistimewaan berupa nubuah, kenabian. Makanya diberikan wahyu, ya, diberikan wahyu agar apa? Wahyu itu disampaikan kepada umat manusia. Ya, di antara perintahnya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, manusia disebutkan dengan istilah nas. An-nas, ya, artinya secara bahasa nas itu makhluk sosial. Baik. Atau makhluk politik. Baik. Ini bisa kita pahami bahwa manusia secara fitrah itu adalah makhluk sosial dan membutuhkan bantuan orang lain. Artinya saling membutuhkan satu sama lain, ya. Dalam istilah seorang filsuf bernama Aristoteles, manusia itu zon politikon, makhluk politik. Atau bisa diartikan juga makhluk sosial. Al-Qur'an juga menegaskan hal itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari pasangan laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Ya. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Tetapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah di antara kamu sekalian. Gitu. Kemudian yang keempat, manusia disebut dengan insan.
Insan. Ini untuk menunjukkan sisi kelembutan sekaligus sisi kelemahan manusia. Baik. Ya. Makanya dalam sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan sumyal insanu, dinamakan insan ya, insanan, sumyal insanu insan, dinamakan insan ya. Karena apa? Karena li'annahu uhida ilaihi fanasya. Ya. Dinamakan manusia karena manusia itu ketika diberikan amanat atau diberikan perjanjian, ada janji, fanasya, terkadang lupa, dia lupa. Bahkan menurut ulama ahli bahasa dari Kufah ya, dinamakan sumyal insanu insanan linisyanhi, dinamakan manusia karena sisi kelupaannya. Sisi kelupaan. Itu salah satu sisi kelemahan manusia, lupa. Tempatnya Dalam Al-Qur'an lupa. juga disebutkan surat An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menginginkan untuk meringankan kalian, memberikan kemudahan bagi kalian, wa khuliqal insanu dha'ifa, sedangkan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian insan juga bisa diartikan kelembutan. Baik. Dari kata anisa ya'nasu, artinya ramah, Ah. lembut. Baik. Nah, gitu. Ya, itulah di antara makna ya yang terkandung dari manusia, dari kata manusia, ya, manusia menurut saja, Al-Qur'an ya. ya. Dari satu kata ya, kalau Betul. dipandang lewat perspektif Al-Qur'an ternyata memiliki makna yang Betul. khusus ya, berbeda-beda. Dan Betul. ada semua ya, ada semua dalam sisi manusia, ya Benar, enggak? benar, Ya kan? benar, Nah, benar apa banget. hubungannya dengan puasa ini? Puasa ini mendidik kita pertama Mhm. ya, mendidik untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Baik. Ya, makanya di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa as-shaumu junnah, puasa itu benteng, perisai, Perisai. pencegah. Betul. Pencegah dari apa? Pencegah dari hal-hal yang bisa menurunkan martabat manusia, Baik. yang bisa menurunkan kemuliaan manusia. Baik. Kemudian puasa ya, itu juga apa? Puasa itu juga memberikan didikan kepada kita untuk menjaga fisik kita, menjaga kesehatan kita. Tadi kalau kita hubungkan dengan kata bashar. Betul. Bashar itu kan lebih menunjukkan sisi Betul. biologis Betul, manusia. betul, Ya kan? betul. Artinya puasa itu juga memiliki implikasi kepada fisik manusia, Betul. pada sisi biologis manusia. Termasuk bahkan ya, kita dianjurkan bahwa ketika berbuka itu ya jangan terlalu banyak dulu. Iya. Ya, Rasulullah itu memberikan contoh kalau berbuka dengan beberapa kurma muda. Betul. Ya, kalau nggak ada kurma muda dengan kurma biasa yang Betul. sudah matang ya. Atau kalau nggak ada itu dengan beberapa tegukan air. Betul. Ya kan? Nah, ini bagi yang apa itu sahabat ilmu di rumah ya. Ini langsung esteller, Pak Ustadz. Gitu ya. Ya Allah. Baik. Kemudian selanjutnya ya, puasa juga mendidik sisi sosial kita, Betul. saling membantu. Betul. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya bahwa barang siapa memberikan apa itu makanan bagi orang yang berpuasa, artinya memberikan makanan berbuka bagi Betul. orang yang sedang berpuasa, Betul. pahalanya seperti orang yang melakukan puasa. Masya Allah. Masya Allah ya. Masya Allah. Gitu. Nah, kemudian di dalam sebuah hadis lain juga disebutkan, diriwayatkan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Subhanallah. Kemudian yang keempat ya, apa hubungan manusia, apa hubungan puasa dengan kata Manusia. insan? Insan. Ya. Artinya puasa mengajarkan kepada manusia untuk berlaku lemah lembut. Betul. Ya kan, makanya ketika puasa kita dilarang berkata-kata kotor. Betul. Kita dilarang untuk marah. Betul. Bahkan kalau ada orang yang memancing kemarahan, kita diperintahkan oleh Rasulullah, fakul inni shaim. Maka katakan aku sedang berpuasa. Aku sedang- Seperti itu. Baik, demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita mendengarkan sebuah tausiah yang membuka mata kita gitu loh. Jadi betapa kita manusia ini diberikan rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang diberikan akal, yang diberikan
rasa untuk bisa saling berkasih sayang sesama manusia. Jadi alangkah baiknya kalau kita yang benar-benar hanya manusia yang dhaif ini ya, yang lemah, kalau kata Ustadz tadi, Ustadz sampaikan ya, kita ini manusia ini kan lemah. Jadi kalau kita ini bisa saling berkasih sayang dengan orang lain, sesama manusia, memberikan atau menjalani hubungan yang baik dengan sesama manusia, itu jauh lebih baik. Karena memang itu adalah fitrah kita sebagai manusia yang tempatnya lupa, ya kan tuh. Buat yang pelupa-pelupa di sana tuh, memang kita tempatnya lupa, tapi memang kita harus akhirnya belajar dari lupa itu supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Seperti itu ya Ustadz ya. Aduh, saya tuh jadi kayak seneng gitu loh kalau ngobrol di sini tuh sama Ustadz. Akhirnya muncul pertanyaan banyak nih Ustadz. Gimana dong Ustadz ya? Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan Ustadz. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sampai ke kita melalui DM Instagram di official Ramu. Dan ini ada salah satu yang akan Eja bacakan untuk Ustadz Ahla sore hari ini. Datangnya dari siapa Mas Gilang? Oh yang itu ya, baiklah. Oke, ini pertanyaannya, ini satu datangnya dari Mbak Siti. Mbak Siti bertanya, bagaimanakah kita mengasah kemanusiaan kita agar lebih peka terhadap sesama manusia nih Ustaz? Iya. Nah ini mengasahnya bagaimana Ustaz? Jadi kalau yang dimaksud kemanusiaan di sini adalah sisi sosialnya. Betul. Ya kan? Betul. Artinya kan kita ini diperintahkan untuk membantu sesama. Betul. Ya kan? Membantu orang yang membutuhkan. Nah, bagaimana caranya untuk mengasah sisi kemanusiaan itu agar kita juga tidak lupa bahwa kita ini sebenarnya juga manusia. Betul. Sekaya apapun jangan lupa Anda juga manusia. Betul. Nah, gitu kan. Sekaya apapun jangan lupa bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ustaz. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa yang ada di sekelilingmu dari nikmat-nikmat itu minallah. Sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan memandang orang lain remeh. Betul. Gitu kan? Jangan memandang orang lain itu wah, pokoknya dia saya sama dia kayaknya lebih baikan saya deh. Betul. Gitu. Nah, di antara hal yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqakum. Janganlah kamu lihatlah orang yang ada di bawah kamu dan jangan selalu melihat orang yang berada di atas kamu. Betul. Artinya begini, kita itu dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat sabda-sabdanya, lewat wejangannya ya, Betul. untuk senantiasa menjadi manusia yang memiliki empati, Betul. memiliki kepekaan dan kepedulian sosial kepada sesama. Di antara cara mengasahnya adalah tadi melihat orang-orang yang di bawah kita, melihat orang-orang yang di bawah kita itu bukan berarti terus kita melihat orang itu di bawah kita secara ekonomi atau secara status sosial terus kita mengejaknya, bukan. Betul. Artinya kita melihatnya. Ya, kemudian kalau kita lihat, oh dia ternyata keadaannya seperti itu, keadaan saya lebih baik mungkin. Betul. Nah, kita ada rasa syukur. Kemudian ada dorongan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang berada di bawah kita, seperti itu. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan selalu mendongak ke atas. Betul. Khawatirnya nanti menjadi orang yang tidak bersyukur. Betul. Ya. Menjadi orang yang serakah, menjadi orang yang tamak. Betul. Apa akibatnya kalau orang serakah? Akhirnya dia ya tidak memiliki rasa kepedulian, tidak memiliki empati, tidak memiliki simpati. Akhirnya dia bertindak sewenang-wenang, semau-maunya ya Ustaz ya. sendiri. Luar biasa Ustaz. Saya teringat sebuah statement kakak saya itu kan menikah dengan salah satu orang Kamboja, dia Muslim yang tinggal di US, Pak Ustadz. Jadi waktu teteh itu pulang ke Indonesia, dia ucap kayak gini, enak ya orang Indonesia ini, sebenarnya banyak sekali kayak sarana untuk kitanya mau berbuat baik, untuk berbagi sama orang. Karena mungkin di Amerika sana tuh kayak memang sangat susah sekali, mereka nggak menemuin pengemis, nggak ada Ustadz, ya kan? Anak-anak yang kayak di pinggir-pinggir jalan gitu nggak ada. Bahkan kucing yang keliaran di tengah jalan aja nggak ada. Jadi kayaknya kalau mereka di Indonesia tuh kayak mereka menemukan, bahkan di Indonesia tuh ada kucing pinggir jalan yang kita kasih makan. Ada ibu-ibu mungkin yang ngemis, yang sedang duduk minta itu. Jadi buat mereka itu bagaikan sarana yang luar biasa untuk bersedekah tuh lah Ustadz. Jadi makanya aja sampai gini. Sedangkan kita yang di Indonesia aja kadang suka malah justru ya kayak
aduh kok banyak orang begitu sih, aduh kok banyak orang, kan kita malah mikirnya gitu, tapi justru orang luar, orang yang hidup di luar negeri malah justru menganggap itu sebagai kayak kelebihan di Indonesia gitu. itu. Artinya itu bisa menjadi sebuah media Iya, untuk mereka makanya. bersedekah gitu ya. Betul. Iya. Jadi mereka menganggapnya itu kayak enak banget ya, kita gampang banget mau sedekah katanya gitu. Iya. Tapi juga harus hati-hati nih Kak Reza, hati-hati nih. Betul. Karena ada orang menyalahgunakan tadi kesempatan seperti itu ya untuk apa? Ya, untuk ya sesuatu yang tidak baik. Nah, Artinya begini, ada orang ya dia berpura-pura menjadi pengemis. Betul, Ustaz. Padahal dia di rumahnya juragan angkot. Betul. Ada kisahnya itu ya. Nanti bisa dilihat tuh sahabat ngilmu di rumah. Betul sekali. Itu kita Eja juga mengalami dulu waktu kuliah, sering banget tuh kayak begitu. Satu truk Ustadz bener-bener di depan kampus diturunin, disebarin untuk cari, udah mereka suruh nyebar tuh, udah yang ke ujung sana, ujung sini. Jadi nanti kalau sore dijemput lagi naik truk pulang. Kemudian disalahgunakan oleh oknum yang menculik anak itu kemudian dieksploitasi, suruh ngemis di jalan. Nah ini. Ya. Berarti kita memang juga harus mawas ya, selektif, kalau ya. selektif lah ya, selektif. Jadi kalau kita memang mau bersedekah ya better ke lembaga-lembaga mungkin ke lembaga-lembaga yang memang amanah dan penyalurannya itu sudah jelas kepada siapa saja. Atau kita kasihkan kepada orang yang memang dia membutuhkan. Artinya benar-benar dia membutuhkan, bukan sekadar pura-pura atau bahkan menjadikan profesi meminta-minta. Jadi meminta-minta ya Ustaz ya. Sebagai profesi. Jadi penting kalau kita tahu ada saudara kita yang mungkin kekurangan, itu better lebih baik ke sana. Iya, bahkan yang lebih utama itu kita bersedekah kepada saudara yang lebih membutuhkan dulu. Betul. Gitu. Baiklah, berarti itu ya tadi ya untuk mengasah kemanusiaan yang datang dari Mbak Siti tadi, modelannya begitu ya Mbak Siti ya. Jadi kita memang sebagai manusia itu kita harus mampu, harus memang menyadarkan atau menghidupkan rasa itu, rasa peka, kayak bersimpati, berempati pada orang punya lain. Kepekaan sosial. Harus punya rasa sensitif terhadap lingkungan sekitar kita. Seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu ya Mbak Siti ya. Baiklah Ustadz, sekarang kita ke pertanyaan kedua nih Ustadz. Ini datangnya dari Mbak Vero siapa ini? Mbak Vero ya, namanya Mbak Vero. Baiklah, seandainya ingin bersedekah tapi belum mampu, tapi ingin. Bagaimana Pak Ustadz? Insya Allah. Berarti ada niat. Ya. Menarik ya. Jadi dalam Islam itu seseorang kalau sudah berniat untuk melakukan sebuah kebaikan, itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Walaupun pahalanya tidak sesempurna ketika dia sudah mengerjakan. Tapi kan setidaknya sudah dikasih DP lah. Kalau bahasa sederhananya DP. Udah dikasih DP dulu nih sama Allah, pahala gitu kan. Nah, kemudian bagaimana kalau belum mampu bersedekah? Sebenarnya sedekah itu tidak harus dengan materi, tidak harus dengan uang. Rasulullah katakan kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu adalah sedekah. Artinya kita bisa bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun tidak dengan uang. Mungkin dengan membantu orang yang akan menyeberang jalan. Itu juga sedekah. Membantu orang tua kita ketika membersihkan rumah. Itu juga sedekah. Bahkan itu termasuk birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, ya kan? Kemudian membantu orang yang sedang menaikkan barang dagangannya ke kendaraannya, itu juga bagian dari sedekah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, ucapan yang baik itu juga sedekah. Ucapan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, atau kalimat-kalimat dzikir yang lain. Gitu. Jadi perlu dipahami nih, sahabat ilmu, kalau kita belum bisa sedekah dengan materi, belum bisa sedekah dengan uang, atau belum bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan kebaikan yang kita mampu, ya, dengan kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat, baik, insya Allah itu adalah sedekah. Insya Allah itu adalah sedekah. Jadi jangan mengukur sedekah itu hanya dengan materi saja. Banyak banget. Kita sudah sempat bahas ini waktu itu di pertemuan yang keberapa ya? Lupa tuh. Pernah kita bahas ini juga, dan itu memang kemudahan yang Allah kasih gitu loh. Bukan hanya kalau mau sedekah tuh bukan kayak aduh kita cuma punya duit 10.000 nih, bukan itu. Jadi banyak aspek. Makanya mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa kamu catat ya. Jadi semua tuh, kamu bersihin rumah kamu, bantuin orang tua di rumah saja, itu termasuk salah satu sedekah. Sekaligus kamu berbakti sama orang tua kamu tuh. Pi dengerin tuh, Pi Raffi tuh rajin banget, adek aja tuh rajin banget bantuin beberes-beres tuh. Jadi Masya Allah. Berarti kamu termasuk tuh, Pi. Bahkan senyum kepada orang lain, mungkin kepada teman, kepada saudara, itu juga sedekah.
Tabassumuka biasa. fi wajhi akhika laka sedekah, kata Nabi. Tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu di hadapan wajah saudaramu, laka sedekah. Tuh, Itu Masya Allah. terhitung sedekah bagimu. Masya Allah, Oh. piye ngene iki wis ta, ya kan? Gitu Kak Ayu ya, senyum Kak Ayu. Baiklah Ustadz, Ya. terima kasih Ustadz, luar biasa sekali jawabannya. Mbak Pero Kiki, terima kasih ya. Ini nama aslinya siapa aja nggak tahu, Pero Kiki ya. Baiklah, kemudian yang ketiga nih Ustadz. Ada pertanyaan lagi datangnya dari Mbak Samira. Bagaimana agar kita tetap istiqomah dalam menjaga rasa kemanusiaan kita setelah puasa berakhir? Iya. Nah, biasanya kan suka tergoncang tuh Ustadz. Mereka rasanya pengen apa nih? Segala macam kebaikan tuh pengennya dilakuin di Ramadan aja. Iya. Begitu Ramadannya hilang, pulang, balik lagi deh, Iya. hilang lagi gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, jadi sedekah itu bukan hanya saat puasa Ramadan. Ya. Bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Betul. Betul bahwa ada perintah yang menekankan bahwa kita itu dianjurkan untuk lebih banyak bersedekah di Betul. bulan Ramadan. Tapi kan bukan berarti terus setelah selesai puasa Ramadan kita berhenti sedekahnya. Itu rata-rata Gitu kan? begitu, Ustadz. Ya gitu. Jadi gimana caranya? Pertama, kita harus menanam di dalam hati kita ya keyakinan bahwa perbuatan baik ya, membantu manusia yang membutuhkan, membantu orang yang membutuhkan, itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berupa pahala ya. Baik itu di dunia maupun di akhirat ya. Kita harus tanamkan itu ya. Dan jangan punya mindset ya bahwa sedekah itu ya pasti nanti langsung dibalas dengan nominal uang Iya, gitu kan. betul. Mentang-mentang ada hadis kalau kita sedekah nanti akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat gitu kan. Terus kita akhirnya punya mindset kalau sedekah saya nanti dapat segini-segini. Betul. Bukan berarti kita mendustakan hadis itu. Hadis itu benar. Tapi bukan berarti balasan Allah itu hanya terbatas pada Di uang nominal saja. itu. Baik. Ya gitu. Banyak balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang mau bersedekah, orang-orang yang mau membantu orang lain. Nah, jadi di antara hal yang perlu dilakukan agar kita istiqomah ya untuk menanamkan rasa kemanusiaan ya, selepas Ramadan berakhir, tanam pada diri kita ya, menanam keyakinan pada hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang mau bersedekah, bagi orang-orang yang mau membantu orang lain di luar bulan Ramadan. Atau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun di bulan Ramadan memang Allah itu memberikan tambahan bonus yang sangat banyak gitu. Betul. Bahkan tidak bisa dihitung oleh hitungan manusia. Betul. Gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalani kebaikan-kebaikan yang ada di kehidupan kita. Salah satunya mungkin bersedekah. Jadi bersedekah jangan cuma nunggu Ramadan saja. Kapanpun, every time, everywhere, dimanapun kalian ketemu sama orang yang memang harus kita bantu. Ada orang yang harus kita sisihkan sedikit rezeki kita terhadap mereka. Itu wajib banget, harus banget ya. Seperti itu ya. Tadi Mbak Samira, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi ya? Masih ada ya Gilang ya? Oh baiklah, masih ada satu lagi nih Pak Ustadz. Ini pertanyaan datangnya dari Mas Rizky, Jalan Rizky _ Itu suka heran kalau ada yang bikin nama suka pakai aneh-aneh. Kan jadi bingung, ini namanya Rizky ya, Jalan Rizky. Jalan Rizky. Assalamualaikum Pak Ustadz. Misalkan seseorang itu nazar akan sesuatu yang sudah tercapai, tapi ketika sudah tercapai orang tersebut belum menunaikan nazarnya, keburu meninggal. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Nah ini. Nazar tuh berat nggak sih sebenarnya Ustadz? Sebenarnya bernazar itu bukanlah sebuah kewajiban. Artinya misalnya begini, misalnya kalau saya nanti dapat dulu misalnya kadang saya dulu suka bernazar, Kak Reza. Kalau nanti saya dapat nilai bagus, ya, entah 90 di pelajaran tertentu, saya mau bernazar, ya saya bernazar sholat malam 3 malam berturut-turut. Sebenarnya seperti itu tidak diharuskan. Tetapi kalau sudah bernazar wajib dilakukan. Bisa dipahami ya?
Baiklah. Oh, Iya. berarti kalau sudah terucap, sudah terniatkan Iya. harus dilaksanakan, Iya. tapi tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu. Tidak harus melakukan nazar seperti itu. Iya, artinya Baik, kalau kita punya apa itu keinginan ya, tidak harus bernadar. baik, baik, Tapi kalau baik. sudah bernadar dan Harus. keinginannya sudah tercapai itu harus dilaksanakan. Oke. Karena menunaikan nadar itu wajib. Menunaikan nadar itu wajib hukumnya. Wajib ya, Ustaz, Wajib hukumnya ya. Walaupun mungkin yang dia nadarkan itu pada asalnya adalah amalan yang hukumnya sunnah. Gitu kan? Baik. Misalnya sedekah kepada apa itu orang lain, Baik, ya sedekah yang sifatnya sunnah ya. baik, baik. Atau misalnya dia bernadar ingin sholat duha. Sholat duha kan asal hukumnya sunnah. Baik. Tapi kalau sudah bernadar maka menjadi wajib. Ya, Betul. karena dia bernadar. Nah, bagaimana orang yang sudah meninggal tapi belum terlaksana nadarnya? Maka dianjurkan kepada ahli warisnya atau kepada kerabatnya ya itu untuk apa mewakilkannya menunaikan nadar tersebut seperti Baik. itu. Saya tuh kadang suka kan ada yang gini ya Ustadz ya, ada yang misal ada orang tuanya sakit, terus nanti mungkin beliau bilang saya nanti mau dimakamkannya di sini di samping ini. Apakah itu termasuk nazar atau hanya Kalau itu wasiat namanya. Itu wasiat ya jatuhnya ya? Wasiat. Nah, wasiat itu wajib bagi ahli waris untuk menunaikannya. menunaikan? Baiklah. Melaksanakannya. Berarti Selama kalau- wasiat itu kebaikan ya, bukan Baik. wasiat yang jelek gitu. Baik, baik. Kalau perihal nazar ini tadi Ustadz, misal nih kayak mungkin nazar dia kalau saya dapat misal proyek saya ini lolos, nanti saya mau bagi-bagi dengan anak yatim, ABCD lah, pasti begitu. Tiba-tiba saat sudah terlewati, beliau lupa, and then sudah tidak bisa lagi untuk ngasih. Gimana tuh Ustadz? Harus nunggu lagi lama atau gitu? Atau memang harus ada jangka waktunya? Maksudnya begitu udah selesai tercapai, misalnya nih, oh ini proyeknya dapat nih, Iya. dapat sekian puluh juta, Iya. terus ternyata lupa, baru dibayarnya lagi tahun depan atau 2 tahun, itu gimana? Jadi kalau kita sudah punya nadar ya, itu usahakan untuk mengingatnya agar nanti kalau keinginan kita sudah tercapai, kita tidak lupa dengan nadar kita. Baik, baik. Gitu. Dan kalau sudah tercapai ya kita harus segera menunaikannya. Nah, tidak boleh ditunda-tunda. Nggak boleh Nggak boleh ditunda-tunda ditunda-tunda ya. Oh, Seperti itu. baiklah. Baiklah begitu ya, Mas Rizky, Jalan Rizky tadi ya, the best banget pertanyaannya. Aduh. Jadi kita jadi dapat informasi lengkap sekali tentang, jadi bertambah ya, kita jadi punya ilmu tentang nazar, tentang wasiat, kemudian tadi tentang bagaimana kita menjadi manusia ya pastinya. Baiklah, Ustadz Ahla Kembara LC, terima kasih banyak, luar biasa banget Ustadz. Mudah-mudahan kalian semua tadi yang memberikan pertanyaan puas dengan jawaban Ustadz ya, dan ilmunya benar-benar, kalau Eja pribadi sih dapat ilmu banget. Mudah-mudahan kalian juga sama aku ya. Baiklah, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan doa yang akan dibacakan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Ahla Kembara LCMA. Silakan Pak Ustadz. Sahabat ilmu yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai Ramadan berakhir dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah ruku' dan sujud kami, ya Allah. Terimalah semua ibadah-ibadah kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha menerima tobat, Engkau maha menerima amal, dan Engkau maha mendengarkan doa. Allahumma inna nas'alukal huda, wat tuqa, wal afafa, wal ghina. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Latif,
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu petunjuk dan memohon kepadamu ketakwaan dan memohon kepadamu harga diri yang baik dan memohon kepadamu kecukupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Saya tuh selalu seneng ya, selalu suka banget di momen ini, momen doa ini. Aduh, bener-bener yang Masya Allah sekali. Mudah-mudahan kita semua tadi doanya khusyuk, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Reza sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih banget karena benar-benar Eja pribadi nih nggak tahu teman-teman di sana, mudah-mudahan kalian juga merasakan hal yang sama. Eja benar-benar puas dengan ilmu yang selalu Ustadz sampaikan untuk kita. Jadi saya walaupun di sini cuma duduk nemenin Ustadz tapi benar-benar langsung banget Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahla sore hari ini. Dan buat kalian semua yang lagi live chat, yang lagi nonton bareng sambil live chat, terima kasih banyak atas apresiasi kalian. Dan selalu kalian nemenin kita setiap hari seperti ini ya. Buat yang lagi siap-siap buka puasa, selamat buka puasa. Ingat tadi kata Ustadz buka puasanya jangan banyak-banyak ya kan. Pakai kurma dulu, jangan langsung esteller ya Ustadz ya. Nanti kalau setelah selesai sholat baru. Nah tuh, jangan tahu isi, tapi aku suka tahu isi. Baiklah, buat kalian semua terima kasih. Sehat-sehat, kita ketemu lagi besok. Untuk semua sponsor, I love you. Untuk semua Rezalian maupun sahabat ngilmu di luar sana, kita jumpa lagi besok. Live premiere di jam 17.30 hanya di channel YouTube-nya Reza Zakaria. Saya pribadi Reza Zakaria pamit dan Ustadz Ahla Kembar LCMA pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا